Ya, baik, kita bertemu lagi pada pagi hari ini, pagi yang cerah. Jadi pada pagi ini kita belajar mengenai bagaimana mengumpulkan data primer dan sekunder di dalam sebuah riset. Pertama, kita ketahui bahwa tujuan yang diharapkan setelah kita belajar ini, pertama bisa menjelaskan konsep dari data primer dan data sekunder. Kedua, dapat mengidentifikasikan sumber data yang relevan. Ketiga, memilih, mendesain, memahami, dan menganalisis. Oke, kita lanjut. Peranan data penelitian atau data dalam riset. Pertama, data itu sering dibahas sebagai bahan bakar. Tanpa data, kita tidak dapat menjawab pertanyaan riset, menguji hipotesis, atau menarik kesimpulan yang dapat dipercaya. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan data itu adalah landasan membuat keputusan yang berbasis fakta. Misalnya, seorang manajer pemasaran ingin mengetahui apakah promosi baru yang dilakukan bisa betul-betul meningkatkan penjualan. Tentunya, untuk menjawab pertanyaan dia itu, diperlukan data dari penjualan. Ya, karena tadi dia ingin mencari mengenai penjualan, tentunya sebelum dan sesudah promosi. Jadi seperti itu. Kalau data sebelum itu biasanya sering disebut orang data historis, data masa lalu. Data itu supaya disebut dia sebagai data yang baik harus akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Itu dia ya, bukan asal-asal saja. Kita harus periksa, harus dicek. Fungsi data. Jenisnya dulu kita lihat ya. Nah, data itu kalau bodoh-bodohnya dibilang sekumpulan fakta atau informasi yang dikumpulkan melalui proses tertentu. Jadi ada prosesnya. Tidak suka-suka mengumpulkan data itu. Ya, ada prosesnya, ada kaidah-kaidahnya. Pertama, kita lihat ada kode disebut data kuanti. Kalau ingat kata kuanti, ingat saja angka. Ada data kuali. Kalau disebut dengan kuali, ini artinya pemahaman. Atau kadang orang membilangnya menggambarkan atau deskriptif. Makanya kalau pelajaran statistik ada dua, ada statistik satu disebut dengan statistik deskriptif, ada pelajaran kedua disebut dengan stat 2 disebut statistik inferensial. Itulah gunanya untuk memberikan arti terhadap angka-angka. Nah, lanjut lagi kita. Fungsi data. Inilah kalian lihat, tanpa data tak ada keputusan. Itu harus sadis. Kalau zaman dulu tidak perlu pakai data. Kenapa? Karena zaman dulu belum banyak manusianya, masih sedikit, dan saingan pun belum banyak. Kedua, mendukung hipotesis. Ketiga, menggambarkan fenomena yang terjadi. Keempat, memprediksi tren.
Trend ini artinya kalau di bahasa Indonesia kan supaya kalian tahu, itu artinya kecenderungan. Jadi bagaimana kecenderungan orang di saat masa datang, atau bagaimana kecenderungan orang dalam 2 hari lagi. Nah, macam-macam lah. Jenis data ada primer, sekunder. Udah tahu kalian itu. Mengapa dikumpulkan data itu satu yang penting. Setelah kita kumpulkan, sebelum lah ya, ada kita tahap yang disebut dengan uji data. Uji data itu pertama valid. Valid kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya sah. Tahu kalian itu sah, ya. Jadi kalau dibilang makan apa yang bisa dimakan. Jadi kalau data ukur apa yang seharusnya diukur. Makan apa yang seharusnya kau makan, ya kan? Jangan kau makan batu, itu tak seharusnya kau makan. Kalau dipalit berarti kalau kau cerita pemasaran, berarti supaya sah, ambillah data pemasaran. Kedua, yaitu reliable. Ini artinya dapat dipercaya. Jadi data kita dapat dipercaya. Supaya dapat dipercaya, kita diharuskan supaya apa yang disebut dengan konsisten. Konsisten artinya dilakukan berulang-ulang tetap sama. Ya, jangan sekarang dilakukan 2 jam lagi dilakukan lain hasilnya. Dan yang ketiga ini juga paling penting, dapat terwakili atau terrepresentasi. Nah, seperti kemarin kita cerita, kalau kita mengukur semua tentu tidak bisa. Itulah disebut populasi. Maka kita harus mengambil sebagian kecil. Itulah yang disebut dengan sampel. Tetapi sampel ini harus bisa mewakili semuanya. Tidak bisa dia hanya mewakili sebagian. Apakah itu mungkin? Tidak. Di dalam statistik boleh ada yang disebut dengan minimal 99, 95%, 90%. Itulah error yang kemarin. Makanya ada boleh salah. Nah, kita lanjut lagi. Contoh. Di sini sebuah perusahaan minuman mau membuat produk baru. Tanpa data mereka menebak-nebak. Maka seharusnya mereka melakukan survei. Misalnya survei preferensi data dari 500 responden. Preferensi rasa, bukan data ya. Jadi rasa apa yang disuka oleh konsumen, atau terlalu manis, atau sedikit pahit ya. Baru lihat tren di pasar. Dengan menggunakan data sekunder, yaitu laporan industri, misalnya minuman rendah gula sedang naik daun. Ya, ini betul sekali ya. Nah, sekarang coba kita skip dulu agak berbeda. Kita lihat sekarang ini semua orang berusaha membuka bisnis kopi, ya kan? Di mana-mana. Bahkan tadi malam saya lihat ada di YouTube, Dewa 19 juga membuat kopi. Kopi Dewa 19, ya kan? Band itu kan? Hampir semua orang buka kopi. Pertanyaannya, apakah mereka sudah mensurvei? Iya kan? Nah, apakah sudah mensurvei sehingga buka kopi, buka ini, bahkan kadang-kadang tak ada beda rasanya pun, ya. Hanya beda-beda di tempatnya saja. Ada tempatnya bagus, ada tempatnya biasa saja ya. Tetapi bagi seorang konsumen hal tersebut tidak menjadi masalah. Membuka pilihan lebih banyak.
Tetapi bagi seorang produsen atau pengusaha yang membuka usaha kopi, hal-hal seperti ini kalau dia tidak melakukan riset sebelumnya akan menimbulkan kerugian. Jadi saya menonton semalam untuk buka franchise Kopi Dewa 19 harus ada uang 1 miliar. Ya, katanya mahal sekali karena kopinya mungkin yang kayak Starbucks itu ya kan, atau kayak ini Dr. Mansur itu apa namanya tuh yang rame kali itu, brew, cold and brew, ya kan, cold and brew itu mungkin sampai juga tuh 1 miliar sewa tempatnya dan menyediakan, karena sewa tempat di situ nggak mungkin di bawah 100 juta 1 tahun ya, karena sangat mahal di situ. Nah, kita lihat tadi, jadi pentingnya itu supaya jangan kita tumpur. Nah, kita masuk ke apa yang disebut dengan data primer. Data primer itu kita kumpulkan secara langsung. Survei kepuasan umpamanya, wawancara, ini seperti yang akan kalian lakukan nanti kepada pengusaha UMKM ya, nanti untuk sebelum mid semester. Itu namanya kalian mengambil data primer, melakukan wawancara, observasi dan sebagainya. Ya, jadi harus ada ciri-cirinya, harus spesifik, yang nggak bisa dilihat orang, nggak bisa dihitung dengan angka. Itulah mesti kalian tanyakan. Dirancang untuk menjawab pertanyaan, harus up to date, terus tergantung daripada desainnya, memerlukan SDM. Nah, ini tak usah kita baca. Keterbatasannya, nah ini kalau riset kalian nanti itu tidak banyak biayanya karena cuma satu perusahaannya. Kalau sempat banyak, memerlukan biaya yang besar. Kedua, waktu. Data memakan waktu lama. Jika respondennya banyak, ya pasti capek kita itu mewawancarai. Kenapa mewawancarai capek? Coba, siapa yang tahu kenapa mewawancarai itu capek? Ya, selain berinteraksi, kita harus memahami orang kita wawancarai, bukan asal-asal tanya. Karena pertama, mulutmu harimaumu, harus kau ingat itu. Salah kau bercakap, orang bisa tersinggung. Paham? Kau butuh dia, tapi kau salah bercakap. Makanya hati-hati, tidak semua, ya, tidak seperti yang gampang yang kita pelajari. Buat daftar pertanyaan, langsung kau tanya. Jangan. Harus kau lihat moodnya. Dia lagi happy atau gimana? Ingat selalu pepatah. Mulutmu harimaumu, mulutmu gampang terbuka, tapi gampang menyakiti orang, menyakiti hati orang. Lebih sakit dari mulut daripada dipukul. Ingat itu ya. Kalau kita salah, tidak segampang itu. Kalau memang gampang, kenapa orang ratusan pelamar kerja yang diterima mungkin hanya 5? Kalau memang gampang mewawancara itu, ya kan? Karena di situ kita harus hati-hati. Di situ kita harus mengetahui bagaimana. Yang paling penting selain mood adalah bagaimana situasi sekitar. Kedua, dia membutuhkan banyak tenaga atau enumerator. Kalau banyak yang mau disurvei. Ada lagi, ini yang paling sering. Resiko bias. Ya. Bias ini, kalau dulu ingat kalian pelajaran di waktu statistik, itu disebut dengan standar deviasi. Kalau ingat kalian dulu, apa gunanya itu? Semakin besar angka standar deviasi, semakin lebar perbedaan. Nah, ya, makanya dalam wawancara, kadang-kadang responden itu tidak jujur. Bukan hanya tidak jujur, kadang-kadang ini sangat dipengaruhi oleh mood. Nah,
di saat pertama kau berjumpa dengan dia, sangat mengganggu bagi dia, akan umpamanya dia tidak senang dengan gayamu, maka kemungkinan akan berbeda hasilnya kalau dia senang melihat kamu. Paham itu, weh? Jadi tidak gampang nanti kalian. Bukan kau tanya, Pak, tanya ya Pak. Bukan begitu. Kau harus pandai lah, supaya terbongkar. Kita kan menggali istilahnya ya. Bukan hanya sekedar bertanya, supaya dapat apa trik dia. Kalau hanya sekedar bertanya, inilah nanti bisa jadi tidak jujur atau asal-asalan. Kenapa? Karena memang moodnya tidak bagus dan tidak suka. Contoh. Di sini ada ini ya, contoh-contohnya ini udah pernah. Jadi ada kuesioner, ada wawancara, ada juga observasi. Inilah nanti yang semua kalian lakukan sebelum mid semester. Ini udah minggu kelima, berarti sebelum minggu ke-8 udah selesai. Di 2 minggu lagi harus sudah dikumpul. Ya, inilah yang kalian lakukan, survei, wawancara, observasi. 2 minggu lagi. Ya, jangan kalian sepele, karena waktu berjalan terus. Contohnya saja, sekarang ini udah masuk minggu ke-5. Paham kalian itu? Ya, tidak terasa. Nah, tentunya sebelum kita mengumpulkan data, kita harus memahami apa tujuannya. Nah, ini kadang-kadang itu makanya kalian nanti coret-coret dulu kertas. Udah kau dapat perusahaannya, apa yang mau ku cari di situ? Dan saya pingin yang kalian cari itu adalah yang niche. Ya, niche ini kalau di bahasa Indonesia kan ceruk, atau kadang-kadang disebut dengan hal kecil yang menjadi pembeda. Ya. Jadi kalau yang umum-umum kalian sajikan sama saya tahu ini. Ini berarti biasa-biasa saja. Ada hal-hal kecil yang membuat dia berusaha 15 tahun tetap jalan. Apa ya kan? Hal-hal kecil yang jadi pembeda dia. Ini dapat kalau wawancaranya mendalam, bukan asal-asalan. Ya, sama. Setiap orang yang bisa survive berjualan sampai 20 tahun, orang berganti-ganti tutup, dia tetap ada. Berarti ada dia rahasianya. Nggak mungkin nggak ada. Nah, ya kan? Orang lain sudah pada tutup, berganti, ganti, dia tetap terus. Ya, terus populasi. Nah, ini baru menyusun instrumen, uji coba. Nah, ini juga perlu. Apalagi kalian dalam wawancara, perlu dulu kalau tanya-tanya kawanmu, ini cocok nggak ya wawancara kalau kalimatnya seperti ini. Karena wawancara itu seperti tadi, mulutmu harimaumu. Kalau kau nggak pas, nah apalagi kita kan mungkin tidak sedekat itu dengan beliau. Kalau kawan kita boleh-boleh saja, tapi kalau dia kan tidak. Ya, terus periksa. Nah, ini kebersihan ruangan kelas. Nah, ini bisa juga kalian pakai. Nanti melihat fasilitas, bikin checklist. Ini kan checklist ini. Ya, kebersihan sangat puas. Nah, ini janganlah seperti ini. Lihat aja kebersihan, peralatan. Ya. Nah, udah diskusi kelas ini nanti. Nah, kalau data sekunder, data-data yang dari statik BPS ya, itu sering kita lihat. Data BPS ini paling jadi acuan. Atau kalau ekspor impor dari Kementerian Perdagangan, kalau tentang kesehatan dari Kemenkes, ya, publikasi juga bisa, industri, media massa, internet, dan big data. Kelebihan dari data sekunder ini biayanya murah. Nah, kenapa murah? Karena kita cukup cari angka-angka saja. Waktunya lebih cepat, dapat mencakup semua populasi. Ya, karena bisa kita lihat hasil sensus nasional atau sensus penduduk, bisa kita tahu. Bisa digunakan membandingkan data primer atau memvalidasi hasil riset. Nah, aspek keterbatasannya, nah, ini kualitasnya.
karena dia hanya angka-angka yang kita dapat dari pihak luar, kadang-kadang bisa juga menimbulkan bias. Dan kadang-kadang data itu sudah kadaluarsa. Kadang-kadang kelengkapannya kurang. Nah, ini contoh ya. Saya tahu itu kalau dia nih, kita ambil. Kita buka chat GPT ya. Nah, kita ketikkan. Nah, bro, selamat pagi. Tolong carikan data jumlah penduduk Kota Medan yang layak untuk bekerja atau angkatan kerja tahun 2020 sampai 2024. Kita carikan, kita suruh dia nyari, kita buktikan data ini benar atau tidak. Nah, sementara menunggu dia mencari, kita buka kumpulan data yang ada. Nah, ini ada data saya selalu mengumpulkan. Kita lihat. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Waduh. Kita mau memeriksa biasanya saya ada kumpulkan data-data yang baru-baru, data tenaga kerja. Mana dia itu ya? Itulah ya kan, kalau dicari nggak dapat, kalau nggak dicari nampak. Langsung juga ini. Datang nggak dipanggil nggak datang. Kurang nggak diantar. Nah, ini. Kita lihat data Sumatera Utara tahun 2023. Nah, ini datanya. Kita lihat hasil chat GPT. Angka angkatan kerja Kota Medan. Nah, dia bilang ini 1 juta. Kita tadi 2023 ya. 1.228.000. Nah, kita coba periksa. Ini kita cari angkatan kerja Medan. Nggak dapat. Oke, kita cari di sini, kita kecilkan, kita cari daftar isi. Daftar isi. Nah, tenaga kerja. Kita cari tenaga. Nah, ini dia halaman 79. Kita buka 79 berarti 85. Nah, lokasi 79. Mananya halaman 79? Suhu kok masih persembahan suhu. Nah, ini wah, kok masih pemerintahan. Tenaga kerja kita cari. Nah, di sini semua tercatat berapa belanja anggaran, berapa manusia yang kerja. Nah, ini dia. Nah, kita cari Kota Medan. Nah, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Ini udah berarti dia angkatan kerja. Nah, kita lihat ya, ini masih Sumatera Utara. Ini kita mau mencari Kota Medan. Nah, ini dia. Jumlah penduduk, ini masih kepadatan penduduk. Kita cari yang tenaga kerja. Nah, ini masih pendadak menurut jenis kelamin. Nah, ini dah. Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu.
Karena ini tahun 2023, berarti data dia tahun 2022. Kita lihat ini. Ini tidak ada kota Medannya. Sebentar kita cari, pasti ada nanti itu kota Medan. Nah, ini dia. Nah, kota Medan saya besarkan. Kota Medan. Medan. Nah, ini dia nomor 75. Nah, kita lihat. Ini angkatan. Nah, pernah bekerja. Angkatan kerja. Ya. Total untuk kota Medan 2023 itu dia ini. Kok 1075 100.000 1 juta. Coba kita periksa tadi. Nah, ini kan berbeda kan? Tapi di ChatGPT dia sebutkan sumbernya. Tengok, kita cek sumber dia. Nah. Oh, ada dia punya. Berarti layak dipercaya karena dibikinnya sumbernya. Jadi angkatan kerja di kota Medan itu tahun 23 sekitar 1,2 juta orang. Apakah ini bekerja diterima atau tidak nanti kita tidak tahu. Di 2024 nambah lagi 1,1.272 ya, 1.272.000 sekian. Bayangkan nanti tamat kalian di 2026 berapa juta saingan kalian untuk kota Medan ini saja. Jadi penduduk di atas 15. Nah, itu artinya angkatan kerja ya. Penduduk di usia 15 tahun ke atas bekerja sementara atau sementara tidak, atau antara menganggur dengan tidak menganggur. Itu biasanya anak-anak baru tamat kuliah kayak gitulah, nggak jelas. Nah, jadi apakah nanti bisa tembus jadi 1.300.000 orang kalau kalian stay di kota Medan ini? Kalau kalian nanti tamat pindah ke Jawa atau kemana kalian nanti biasanya tamat? Pulang kampung atau balik, entah kemana lah kalian ya. Jadi akan menambah, kalau kalian menganggur akan menambah jumlah pengangguran di tempat yang kalian tuju. Bukan pengangguran ya. Bentar ya weh. Halo Bu. Iya Bu.